Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Sehat ya semuanya? Mudah-mudahan Anda sekalian dengan teh ini juga ya selalu bersyukur, kemudian juga dengan bersyukur kita merasa bahagia karena apa yang kita miliki luar biasa, bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Kemudian juga bersyukur, bahagia sehingga kita ceria. Apa benar ya? Pasti benar ini mah ketika orang mengatakan orang yang selalu bersyukur, selalu tenang menghadapi hidup dan kehidupannya, dan dia bahagia, itu menyebarkan energi positif katanya. Barangkali maksudnya pengaruh positif pada lingkungannya. Mudah-mudahan seperti itu kita juga ya, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV. Jumpa kita pada pagi hari ini, kita awali saja ya dengan doa. Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham, la ilaha illa antal manan, badi'us samawati wal ardi jadal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa min jami'i sakhotik. Allahumma dfa anal gola wal bala wal waba wal fahsa wa munkaro wal bagya wasuyufal mukhtalifata wasadaida wal mihana ma zoharo minha wa ma baton min baladina hada khoso wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli say'in qadir. Allahumma ansur man nasrodin wansur yuyusal muwahidin wahdul man hodalal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, semoga semuanya pada sehat ya di pagi hari ini. Sebagaimana yang diharapkan tadi, bugar, sehat gitu ya. Pada hari Selasa ini Anda kembali beraktivitas, ini di hari kedua aktivitas kita sekalian. Niati ini ibadah ya, karena beberapa hari itu hari pahlawan ya. Pahlawan itu bukan yang membawa bambu runcing, senapan saja menyerbu kubu musuh, tetapi seorang bapak yang bekerja bermandikan peluh, memenuhi tugasnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Itu pahlawan bukan? Atau bapak dan ibu guru yang mengajar siswa-siswinya untuk berilmu, untuk memiliki adab, untuk memiliki akhlakul karimah. Ini juga pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Juga ada seorang ibu bidan nih yang mengunjungi pasien-pasiennya di pulau-pulau terpencil cuma naik perahu aja. Ya. Itu juga pahlawan. Anda juga pahlawan lah bagi keluarga Anda. Ya. Dan niati itu ikhlas lillahi ta'ala semata-mata. Semoga ya
Teman Mara, kita akan melanjutkan tentang iman kepada hari akhirat. Ya, tapi kita berbicara tentang prosesnya dulu kayak gitu ya. Nah, sementara kalau tadi dikatakan atau digambarkan bagaimana kematian orang yang beriman, sementara kematian orang kafir di sini dinyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ala a'malu solihan fima taroktu, ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha miman waro'a bihim yarjahu ila yaumi yub'asun, ya. Yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, firman Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, seperti begitu. Jadi hari udah meninggal teh ingin dikembalikan lagi gitu ya. Nah, Allah mengatakan tidak. Kata-kata itu hanya sekedar ngomong doang gitu ya kalau istilahnya. Jadi dia tidak akan melaksanakan apa yang dikatakannya bahwa dia akan beramal soleh yang telah dia tinggalkan. Nah, atuh hidup di dunia teh lama berpuluh tahun ya, nggak sadar-sadar kayak gitu. Ya. Nah, sementara di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ladang Madinah dan beliau membawa tongkatnya, tiba-tiba sekelompok orang Yahudi lewat dan mereka saling berkata, tanyakan kepadanya tentang roh. Sebagian berkata lagi, jangan, gitu ya. Tanyakan kepadanya, jangan tanyakan padanya. Jangan sampai ia memerintahkan sesuatu yang kalian tidak inginkan. Sebagian bertanya lagi, kami akan menanyakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka itu menghampiri dan berkata, wahai Abu Qasim, apakah ruh itu? Kemudian beliau berdiam. Kemudian aku katakan, ia sedang mendapatkan wahyu. Kemudian aku berdiri dan setelah selesai mendapatkan wahyu, beliau bersabda, dan mereka bertanya kepadamu, ani ruh tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Itu dalam surat Isra
ya. Ayat 45, hadisnya muttafaqun alaih gitu. Nah, teman Mara, jadi urusan roh itu urusan Allah gitu ya. Ketika Nabi ditanyakan, urusan roh itu adalah urusan Allah gitu. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 45. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa antara ruh dengan jasad ini ada, kalau di Sunda mengatakan seperti ini misalnya, kalau jasad ini kuring katanya, aku. Jasad ini punten ya, jasad ini kurung seperti kurungan burung. Ruh itu kuring, aku. Ketika meninggal seperti burung yang keluar dari sangkar. Jasad kita yang dimisalkan kurung tadi, ya kita kembalikan ke tanah, kita kuburkan. Ruh kita kemana? Kemarin telah Teh Leni sampaikan, ya, kita akan menuju ke alam barzah, di mana ada 2 tempat yang disebut sijin dan ilijin. Kalau yang di iliyin itu ditidurkan. Kalau yang di sijin, ya, kecuali itu ada juga keterangan Kang Haji Didin ya dari Ustadz bahwa subuh dan maghrib itu diperlihatkan keadaan surga. Sehingga yang berada di iliyin, yang dari keterangan lain dinyatakan seperti parit surga katanya. Ya Allah, jangan sekedar diperlihatkan saja, kapan kami akan dipindahkan ke sana? Gitu ya, dibangunkan, kemudian tidur lagi, nanti dipertontonkan lagi. Yang di sijin, yang diperlihatkan itu neraka. Ya, dan siksaannya itu bukan siksaan fisik, teman Mara. Ya, bukan siksaan fisik. Ini pernah di majelis taklimnya Pak Atian itu dijelaskan, malah ketika beliau mengaji di tempat Teh Leni juga beliau mengajarkan itu. Jadi bukan ke fisik, di alam kubur mah belum. Ruh gitu, ya. Ada yang memisilkan seperti kita mimpi buruk, dikejar-kejar harimau misalnya ya, atau dikejar orang jahat kemana aja, bersembunyi ketemu gitu. Nah, malah dalam kitab Bulughul Maram sok aja lihat, itu ada gencatan kubur. Kalau gencatan kubur bagi orang yang kufur, ya, kufur pada ajaran Allah, yang membantah, membangkang pada ajaran Allah, bagaikan sebutir telur yang digencet 2 gunung. Sok bayangkeun. Menjerit ya sampai ke langit, ngajerit maratan langit, ngotseak maratan jagat, berteriak sampai memenuhi jagat ini. Tidak ada yang mendengar. Jin dan manusia itu akan mendengar. Aduh, mau mendengar mah jo balager we kabeh ya, koruptor tobat. Kemudian juga bangsa-bangsa tukang maksiat tobat kayak gitu. Ini mah enggak kedengaran. Nah, tapi bagi orang yang beriman, itu hadis dari Siti Aisyah ya. Sabda Nabi SAW, seperti seorang anak sakit kepala. Pernah nggak nih? Waktu kecil kita sakit kepala, mengadu pada ibunda, oleh ibunda ditidurkan di pangkuannya kepala kita itu. Terus dipijitin. Enak nggak? Pasti enak ya, nikmat dipijitin kayak gitu. Nah, itu gencatan kubur bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu informasi-informasi tentang barzah itu seperti itu ya. Jadi
Jangan mengatakan barangkali ayah sudah bertemu ibu ya di surga, acan surga na oge gitu ya. Surga mana nanti kayak gitu. Tah. Jadi kita udah kiamat itu melalui dulu pemeriksaan. Seperti gitu. Sampai orang-orang yang ingkar itu, yang kafir mengatakan, "Duh, kalau aku jadi tanah aja ya dulu, jangan jadi manusia." Padahal ya, kata ahli filsafat, kalau melihat manusia dan hewan, ini mah filsafat materialisme ya. Asarua materi nama. Hewan punya daging, manusia juga sama. Hewan punya darah, manusia juga punya. Hewan punya tulang belulang, manusia juga sama. Kayak gitu ya, dari segi materinya mah. Manusia punya akal. Hewan juga suka punya naluri katanya. Hanya karena spesiesnya lah yang membuat manusia lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Ngaranna manusia kayak gitu ya. Walau alam teh ini mah cuma baca gitu. Tah. Nanti mah nyesel jadi manusia teh orang kafir mah. Ya. Ya Allah katanya. Kenapa engkau tidak menjadikan aku seperti tanah aja? Gening manusia mah harus bertanggung jawab. Ta eta indahnya Islam teh. Jadi manusia teh harus tahu tanggung jawab. Karena nanti akan ditanya. Banyak tuh pertanyaan teh, ya. Ditanya oleh Allah tentang umur, tentang kemudahan, tentang harta, tentang ilmu, tentang nikmat yang sudah kita terima itu kan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kelakuan kita, wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Apa amal kalian tuh? Ditanya semuanya. Teman Mara, punten ini mah ya. Sebagian lagi malah ada yang kirim WA. Teteh atuh jangan bicara tentang mati gitu ya. Saya mah kalau dengar begitu teh jadi enggak enak makan. Gak nyenyak tidur, terus malas aja gitu. Ngapain ya? Toh nanti juga mati. Ulah gitu. Karena mati itu harus berbekal-bekal. Justru ingat mati itu harus lebih rajin beramal soleh. Kayak gitu ya. Sing satu junta ya. Para pemirsa Mara TV dan pendengar teman Mara sekalian, justru kita tuh harus memanfaatkan waktu itu untuk berbuat kebaikan. Seperti begitu ya. Ini pernah ada seorang ibu ya kepada anaknya itu cantik ya, remaja. Kata ibu itu begini, "Neng, syukur pada Allah yang memberikan rupa yang indah kepadamu. Tapi jaga, jangan sampai rupa yang indah ini nanti harus dibakar di neraka." Si mama mah nyakut-nakutin. Gitu. Aku juga belajar sih agama di sekolah. Tapi mama mah mending ngomongnya teh kayak gitu. Iya, sok lihat. Kamu kan suka baca Quran, lihat terjemahnya. Seharusnya wajah yang cantik ini kamu bawa beribadah, kamu bawa beramal soleh. Dan nanti kecantikan kamu akan berlipat ganda dianugerahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu menggunakan kecantikan itu untuk membangkang kepada Allah, ingkar kepada Allah, kamu gak akan cantik lagi. Bari masa di sana mah lebih lama dari waktu di dunia ya. Jadi waktu di sana mah lebih lama dari waktu di dunia. Seperti begitu. Nah, ketika ibu itu mengatakan begitu, si anak teh kepikiran katanya. Kepikiran terus. Emang anaknya sih udah pakai jilbab ya, anak-anak remaja zaman sekarang aja kan. Seperti itu, pikirannya kemana-mana. Nah,
Barangkali ibu-ibu juga harus mengingatkan putra-putrinya seperti begitu. Karena pas kita udah nyampe ke sana, kita nggak bisa lagi nolong anak-anak kita, nolong suami kita. Sok atuh mengpeng hidup di dunia ya. Karena yauma la tamliku nafsun li nafsin sayyi'a wal amru yauma idilillah. Hari ini, hari itu, seseorang tidak akan bisa menolong yang lainnya atau mempertanggungjawabkan yang lainnya. Semua urusan, ya, yauma idin pada hari itu lillah, milik Allah. Ya, seperti begitu. Suami istri saling menyayangi, pengen di sana bersama lagi, sok amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita tahu suami kita juga menyimpang, dibiarin. Tapi memang itu berisiko. Teman marah ketika seorang ibu ya, teteh bilang begitu, saya sering bertengkar dengan suami karena diingatkan. Sampai kadang-kadang ya KDRT lah gitu ya, tapi alhamdulillah nggak sampai gitu ke fisik. Tapi suaranya itu loh katanya. Tapi saya nggak peduli. Kalau bapak ingin barengan saya lagi di sana, suka tuh sing soleh gitu. Kelakuan teh jangan seperti itu. Apa lamun punya istri kayak gitu, bersyukur pada Allah. Dia sayang bapak dunia akhirat. Oke nggak pak? Ya. Atau ibu, bu. Ya. Sampai seorang ibu ada tukang sayur, mau keluar aja tanpa memakai hijab. Suaminya keluar. Bu. Apa kata, sini dulu. Aku udah bawa duitnya kok. Bukan, sini dulu. Mau apa pak? Pakai dulu ini. Alah, piraning ke depan tukang sayur gak ada sanes mahram. Itu, ibu cuma boleh buka di dalam rumah dengan mahram ibu. Kalau ada suami begitu, bu, bersyukur pada Allah ya. Bukan sebel gaduh saroge teh. Melarang-larang, tawa nyuruh-nyuruh. Kalau nggak mau dilarang, sok aja dibebasin, kata si bapak. Tapi bebasna, kalau tanpa larangan gitu mah, bebas ke neraka, mau nggak? Nah ini kalau kita iman kepada hari akhirat. Dengan iman kepada hari akhirat, ya teman Mara juga pemirsa Mara TV,